Di scene awal terlihat, belum ada seorang pun yang mengetahui keadaan raja di ruangannya. Sementara Nasya, ia masih dalam perjalanan ingin kembali ke istana. Nasya! Saheste lalu memanggil Nasya dan menyuruh Nasya untuk menunggunya. Nasya pun berhenti. Bekle hatun! Saheste berkata, "Kemana aku harus pergi tanpa dirimu? Apa yang akan aku lakukan sendirian di ibu kota?" Akhirnya mereka berdua pun berjalan kembali. Sevdalandım. Saheste lalu berkata, "Aku pikir kamu tidak menyukai raja. Kapan kamu mulai mencintainya? Beritahukan aku ketika kita sampai di harem." Her şeyi anlatacaksın bana. Namun tiba-tiba para tentara menembaki mereka. Mereka pun akhirnya berlari secepat mungkin. Namun sayangnya Saheste terjatuh. Nasya pun bingung apakah ia harus menolong Saheste atau kembali berlari. Dan ternyata ia membantu Saheste. Tapi sayangnya tentara berhasil menembak Saheste. Akhirnya Nasya pun meninggalkan Saheste dengan keadaan terpaksa. Dan saat di depan pintu itu tidak bisa dibuka. Nasya pun sangat panik. Dan tiba-tiba saja pintu itu terbuka. Rupanya Golge yang membukakan pintu itu. Nasya dengan perasaan bersalah lalu berkata, kalau semua ini adalah kesalahannya. Benim yüzümden oldu. Nasya langsung pergi ke harem dan menuju ke ruangannya. Nasya pun berbaring dan mendengar suara langkah kaki menuju ke ruangannya. Pintu pun dibuka. Itu rupanya Hachi bersama penjaga yang masuk. Hachi lalu memerintahkan penjaga untuk menangkap Nasya. Nasya lalu berkata, "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak melakukan apapun." Namun Hachi menjawab, "Kamu bisa mengatakannya kepada Valide Sultan." Di ruangan raja, para tabib sedang memeriksa raja. Handan lalu bertanya pada Dudu kemana Dervis Pasa saat putranya sedang kesakitan. Dudu pun menjawab kalau Dervis telah pergi saat malam hari dan tidak ada satupun yang tahu kemana ia pergi. Hachi pun memberi laporan kepada Handan kalau satu selir telah ditangkap oleh prajurit saat pelariannya. Dudu pun bertanya siapa selir itu. Hachi pun menjawab Saheste. Şahiste Hatun. Dan prajurit mengatakan lagi kalau selir yang bersamanya tidak tertangkap dan berhasil kembali ke harem, tapi mereka mendengar namanya. Handan Sultan dan Dudu pun penasaran. Hachi pun lalu menunjukkan Nasya yang dibawa ke hadapan Handan Sultan. Handan pun berkata kalau raja bukan terluka melainkan diracuni. Kamu telah meracuni putraku dan melarikan diri. Nasya tentu saja tidak terima dengan tuduhan itu. Ia juga nampak terkejut mendengarnya. Nasya pun bertanya apa yang telah terjadi pada raja. Handan semakin geram. Ia pun berkata, apakah kamu mempertanyakannya? Racun apa yang kamu berikan? Beritahukan padaku hingga dokter bisa mengobatinya. Nasya pun menjawab, apa yang kamu katakan? Aku tidak melakukan apapun. Handan pun bertanya, lalu mengapa kamu melarikan diri? Tapi Nasya tidak menjawab. Handan lalu menyuruh Dudu untuk menanyainya. Robek dagingnya sampai dia berbicara, ucap Handan kepada Dudu. Nasya pun akhirnya dibawa, dan Nasya berteriak memanggil Ahmed yang tidak sadarkan diri. Nasya pun nampak disiksa
dengan dicambuk oleh Janet. Nasya berkata kalau dia tidak melakukan apapun. Ben yapmadım. Namun Dudu terus bertanya siapa yang memberikan racun itu. Söyle. Nasya tetap menjawab kalau ia tidak melakukan apapun. Hünkârımızın yanında sen var. Dudu pun berkata, kamulah yang bersama raja terakhir kali. Kamu meninggalkan ruangannya saat tengah malam. Ketika penjaga bertanya padamu, kamu mengatakan kalau raja telah memanggilmu. Janet galiba. Nasya pun berbicara pada Janet. Janet, kamu pasti mengetahuinya bahwa aku tidak akan melukai raja. Aku tidak akan pernah melakukannya. Dudu. Janet pun tak mau mencambuk Nasya lagi. Janet berkata pada Dudu, Nasya tidak akan mungkin bisa melakukan hal sejauh ini. Dari mana ia bisa mendapatkan racun untuk membunuh raja? Bir şey bil. Dudu sebaliknya bertanya pada Janet, beritahukan aku jika kamu mengetahui sesuatu. Sen söyle Cennet. Bir şey bilmiyorum ha. Janet pun menjawab, kalau ia tidak tahu apapun. Aku tidak berpikir kalau Nasya akan melakukannya. Dia tidak bersalah. Masum. Kes sesini. Namun Dudu pun menyuruh Janet untuk diam. Ia pun berkata, tidak bersalah, karena itukah ia melarikan diri? Kaçtım. Nasya pun menjawab, aku memang melarikan diri, tapi aku kembali. Aku telah menyerah. Vazgeçtim. Dudu pun menyuruh Janet untuk kembali mencambuk Nasya. Dengan perasaan berat hati, Janet kembali mencambuk Nasya. Di ruangan raja, Dervis telah kembali. Handan pun berkata kepadanya, aku telah mempercayakan putraku kepadamu. Kamu harusnya menjadi bayangan putraku. Di mana kamu saat ular kecil itu sedang meracuni putraku? Dervis pun memohon maaf kepada Handan Sultan. Safiye lalu datang. Safiye pun berkata, jika itu memang diracun, itu sudah pasti akan terungkap. Handan pun menjawab, lalu apalagi kalau bukan racun? Dan selir yang kamu hadapkanlah yang tertangkap melarikan diri yang melakukannya. Hünkârımıza hediye. Di sana ada Fariye yang mendengarkan semua percakapan itu, namun ia hanya diam saja. Suçunu itiraf mı etti? Safiye pun bertanya, apakah gadis itu telah mengakui kejahatannya? Apakah kamu punya buktinya? Suçunu itiraf mı etti? Melihat Handan yang diam, Safiye pun berkata, kalian tidak punya buktinya, maka jangan menyiksa gadis itu tanpa mendengar dan memahaminya. Ne oldu sultanım? O masum... Handan pun menjawab, apa artinya ini Sultana? Apakah kamu merasa takut kalau gadis polos itu akan mengakuinya? Safiye pun merasa kalau Handan Sultan telah menuduhnya. Ia pun berkata, aku akan berpura-pura tidak mendengar hal ini. Aku akan menganggap kalau kamu tidak tahu apa yang kamu katakan saat kamu kesal. Bilmiyorsun. Ben ne dediğimi biliyorum. Handan pun menjawab, aku tahu apa yang aku katakan. Putraku telah diracuni, dan siapapun yang melakukannya, kini ada bersama kita saat ini. Şu an aramızda. Bulbul berjalan ke ruangan pencicip makanan sebelumnya. Şaştı gibi. Melihat pria itu tidak juga bangun, Bulbul kemudian mengeceknya. Kalk. Dan terlihat seluruh wajahnya telah terkena cacar. Hal itu pun membuat Bulbul sangat takut dan panik. Ia pun segera sadar dan berlari memberitahukan hal ini kepada sultananya. Sultanım. Di ruangan raja, Safiye, Fariye dan Halime sedang bersama. Fariye bertanya pada Halime bagaimana keadaan Pangeran Mustafa. Aku harap ia baik-baik saja. Halime pun menjawab, terima kasih pada Tuhan, dia baik-baik saja. Saat ini ia sedang tidur sultanaku. Kenapa kamu bertanya? Neden sual ettiniz? Fariye pun memberikan alasan kalau penyakit dan kematian ada di sekeliling istana. Gülüm kol geziyor sarayda. Handan yang melihat mereka bertiga berkumpul, ia pun berkata pada Dervis, apakah kamu melihat mereka Dervis? Bagaimana bisa burung bangkai itu berkumpul? Ahmet'im ölsün diye. Para pengkhianat telah menantikan kematian Ahmed. Aku telah mengatakan padamu
untuk menjauhkan gadis Yunani itu dari putraku. Kızı oğlumdan uzak tut dedim.